Aduh. Sulit. Tapi kali ini Pove emang diadu aja udah ngambil ini betul-betul resiko gede udah. Ini resiko gede banget dikarenakan ini Dairos-nya. Yang tadi udah sempat kita ekspektasikan bahwa Pakito bisa di sini. Yang pertama, yang kedua bisa bawa Digi untuk menghindari serangan dari One dan area teamfight-nya bisa dikendalikan. But ini bakal jadi sebuah pick yang manis bagi Rian Paddington. Karena mereka udah mengamankan banyaknya burst damage dan juga individual pick. Jadi kalau misalkan nanti bakal ada gercap, apa ya bisa dibilang gertakan. Oke, Lane of Dawn dengan segala spekulasi yang udah kita lihat tadi, udah kita bahas tadi, seperti apa nih hasilnya nih, seperti apa nih kejadian-kejadian yang akan terlihat di game yang pertama, di match yang keempat. Kita langsung saksikan tentunya di game pertama kita di mana ini Fredo Cutie tentunya yang akan mencoba untuk mengganggu ke arah purple buff-nya, dan Ando sudah melihat adanya pergerakan dari Dit aja kali ini bakal coba dipukul mundur. Kizuto bakal lebih aman lagi tentunya untuk meng-clear minion karena bush yang dibuka tadi sama seorang Dit aja memperlihatkan kalau si Ando ini tadi coba untuk meng-cover ke arah seorang Fredo, tapi flicker dari seorang Fredo Cutie langsung digunakan di posisi yang cukup terancam ya dari seorang Fredo Cutie. Tidak mau menjadi first blood di tangan pemain-pemain dari Freakout sendiri. Oke. Ando masih ada di area river bersama dengan Dit aja yang menjadi lawannya. Lalu Ando mengamankan lagi ke arah satu wave minion. Kalau kita lihat antara Poveus dan juga One masih belum terjadi apa-apa. Di bawah wave minion menjadi milik dari masing-masing player yang mengisi dari lane tersebut, dan pastinya XP laner akan memiliki XP yang jauh lebih besar lagi. Tapi Dit aja mulai maju, mulai memberikan sebuah tekanan. Watt masih bisa bertahan. Pasti bisa bertahan, dan tentunya kali ini Watt diincar habis-habisan sepertinya. Tapi Watt mencoba untuk memberikan pressure balik tentunya ya. Berasa ya? Noodles-nya, iya dong pasti. Berasa kalau weakness-nya itu udah kebuka semua. Ya karena ada tambahan 35 bonus kan. loh. Iya, ada tambahan bonus damage, dan untuk hero baru Fredrin juga udah mulai muncul semenjak hari pertama MPL kemarin. Cuma belum bisa digunakan. Ya. 14 hari auto ban, jadi mungkin akan kita saksikan ketika nanti udah mulai memasuki week yang keempat untuk Week MPL, week yang ketiga atau week yang keempat untuk MPL. Yep. Oke, ini akankah terpancing untuk Yansnya maju ke bagian depan karena masih banyak hero-hero yang bersembunyi dari GPX. Pakai Yans mau maju tidak terlebih dahulu. Kita berpindah lagi. Ada Turtle yang udah mulai dihajar dan pinter banget Turtle-nya ditarik ke bagian bawah. Siapapun yang mau, sok atuh maju ke sini ya. Iya. Nih kayaknya Freakout kalau mereka mau coba untuk ngelakuin kontes ini bakalan bahaya karena Fredo kita udah mulai datang, dan Quatsido belum di pop up, tapi Quatsido baru aja mempok aja ke arah pemain-pemain dari Freakout sendiri, dan ternyata Turtle-nya masih bisa diamankan oleh Freakout. Iya, ini pinter banget. Dimana tadi mereka padahal udah mengambil duluan ya. GPX udah mengamankan terlebih dahulu dan juga membawa Turtle-nya sampai ke bawah. Tapi ternyata dengan inisiasi yang dilakukan oleh Voice mereka berhasil. Itu hitungannya kayak bonus gak sih? Apalagi ketika Yansnya tahu tadi dia tuh pakai Abyssal Strike dan segala macamnya, all in pokoknya ultimate-nya untuk sebuah setup Turtle. Kizuto bahkan sampai membuka untuk reward manipulation. Dan menutupnya lagi Karena dia tahu kayaknya nggak bakal bisa bertahan untuk lama. Tapi kalau misalkan kita melihat dari emblem, Ando dan juga Kizuto cukup berbeda. Dia lebih mementingkan magic power-nya, dan Ando sendiri memilih magic worship di sini. Oke. Dia mau burn baby burn, siapapun. mau membakar siapapun, apalagi dengan efek yang kita tahu dari satu buah ini yang overturn ini bisa burst instan ke arah Yansnya. Tapi Yans ini berarti harus cepat-cepat bikin Radiant Armor atau Athena Shield minimal, karena lawannya pun adalah Hinasmi. Magical juga damage-nya. Benar-benar, tapi setidaknya masih ada item magic defense ya Be ya, bisa dibikin. Tapi kali ini Ando bakal diusir dan ditabrak dengan Stickling Eagle. Dia mencoba untuk kabur dari V-nya, tapi ternyata masih bisa ditumbangkan, dan first blood jatuh ke tangan pemain dari Freakout, yaitu Matilda. Double kill diamankan. Masih mau lebih kah, tapi kali ini ada Quatsido dari seorang Ray, namun damage-nya belum masuk semua, sempat terbagi ke arah 3 pemain dari Freakout. Yap, dan belum lagi kalau nanti misalnya masih ada momen ada physical attack yang bisa ditahan juga oleh Karina, membuat dirinya masih bisa selamat dari tersebut. Tapi first blood sesuai dengan data Voice mengambil kembali. Valid ini ya. Valid adik-adik ya. Valid. First blood dari geng Kapak bisa dibilang emang early-nya mungkin agak sedikit fall off karena mereka adalah tipikal pemain yang selalu berlima. Apalagi dengan membawa Atlas ini harus benar-benar main fight. Satu aja keculik
ini bakal jadi marah bahaya. Weh, mau kemana itu? Tapi belum mau dibanting dengan fatal link yang dimiliki oleh Fredo Kitty. Hanya ditakut-takutin saja. Iya, masih dalam masa cooldown pula. Sementara itu Turtle udah mulai dicolek oleh Rinasmi. Memancing lagi, ada Cycling Eagle menabrak ke arah Kagura. Kagura yang masih bisa bertahan di area yang berbeda. Fabian seorang diri ke arah Turtle tersebut. Void Crystal dikeluarkan. Fredo Kitty udah punya fatal link, bergerak untuk langsung mengejar ke arah Fabian dan juga Kizuto. Tapi untuk pertempurannya terpisah kali ini. Terpisah dan bahkan kali ini untuk Turtle yang keduanya tidak bisa dikontes dengan cukup mudah oleh geng Kapak. Formasinya bagus loh. Formasinya bagus dua-dua. Dua-dua ya. Itu Yan sama Dit aja ngezoning biar Ray dan Ando itu nggak join team fight. Sementara Fredo Kitty dan Rinasmi dia tahu tugasnya. Kizuto sama Fabian ini diincar, tapi ya susah banget buat dapetin mereka. Waduh. Nah ini kebuka nih weakness pointnya. Oke, satu lagi dicicil-cicil terlebih dahulu. Dan waktunya untuk terbang kah? Karena... Terlalu lama. Terlalu ditahan. Dan mungkin ekspektasi dari Awat adalah ketika dia terbang, itu di momen last minute. Tapi kayaknya udah terbang duluan dan ultimate-nya baru hadir kayaknya. Kayaknya udah duluan. Karena tadi Inspire-nya juga udah ada. Jadi emang bener-bener ini cooldown-nya ayo dong selesai dan ditungguin ya. Ditungguin tapi gak bisa. Dan itu dia akibat dari langsung aja Popheus berhasil mengcounter ke arah One. Pertempuran terjadi lagi di area mid. One hilang, God Laner-nya hilang. Cycling Eagle menabrak juga ke arah Kagura. Popheus mendadak udah ada di area mid. Udah hampir menarik ke arah seorang Ando, tapi kali ini lihat di area bawahnya terlalu free dari seorang Yan. Bakal mencoba 1v1 kali ini. Watt mencoba untuk melepaskan ini dia. Crossbow of Tank yang tadi ditunggu-tunggu akhirnya mampu untuk menumbangkan seorang Yans di area bawah. Mulai mengejar dari poin PR loh ngadepin One dengan hero melee itu. Iya, apalagi kalau misalkan kita udah ngomongin bagaimana weakness Finder dan juga Corrosion Sight yang udah jadi slow effect-nya bakal berlipat ganda. Dimana Hunter Sword juga bakal sedikit mengganggu untuk Ahdan, tapi Ahdan juga udah punya dominance ice. Jadi ini dituntut banget Supriyadi farming secepat mungkin, menghindari Yans dan juga Fabian, bikin Athena Shield dan nanti bikin ke arah Malefic Roar. Untuk membongkar bagaimana Ahdan punya armor yang cukup tinggi dan itu aja terkena Shadow Kill, tapi tercancel. Itu berapa sword skill loh yang udah keluar loh. Itu ada informasi yang sangat-sangat baik berhasil didapatkan oleh Voice. Belum lagi Matildanya lolos loh Cimamu. Iya lolos nih. Selalu ya, ini dit aja, apa dit banget ya. Wey. Dit banget sepertinya ya, tapi lagi-lagi ya kalkulasi dari Dit aja di sini udah sempurna banget. Dia tahu kapan dia harus timing mundurnya dan dia bahkan melihat pergerakan 3 pemain dari GK Pax, dia langsung nggak mau coba untuk sign fight. Tapi kali ini Akdan terkena crossbow of tank lagi dan lagi, tapi Fabian masuk masih ada stall dan tumbang Wattnya kali ini. Tapi ternyata Yin yang overturn dari seorang Ando, benar-benar memberikan trade yang sangat amat baik. 1 ditukar 1 sementara dia remit. Rinasmi di posisi yang kurang baik, tapi dia masih punya sprint Papulung untuk mundur dari medan peperangan. Terancam di berbagai lane loh ini. Untuk di awal-awal dari GPX ya. Mereka dalam keadaan yang kurang baik di early game ini. Dan aku merasa kayak Fredo Kitty jadi harus kerja lebih keras nih. Untuk ngezoning, untuk ngebuka map. Karena freak out mereka punya potensi sebenarnya untuk nabrak ke pemain-pemain geng Kapas kapanpun mereka mau. Mereka punya Dit aja dengan Matildanya dan bahkan dengan slow effect dari Kizuto, real world manipulation juga. Ini siapapun pemain dari geng Kapas yang mencoba untuk nge-contest balik bahkan ditabrak balik itu bisa ditahan sama Kizuto. Lagi-lagi positioning yang KB tadi udah bicarain dari seorang Kizuto ini belum terdeteksi, belum bisa halau sama pemain-pemain dari GK Pack sendiri. Ya, bahkan vision rumputnya ini hampir dikuasain banyak banget, tapi ini yang overturn Kizuto pun gak tumbang. Waduh itu Ray harus berhati-hati. Lumayan berani ya Bun. Itu dari all in loh yang overturn. Dan hampir mendapatkan momentum ke arah Kizuto, tapi untuk setup turtle-nya mereka miss di sini. Oke. Ini sejauh ini walaupun tadi udah terjadi berbagai serangan dilakukan juga oleh Voice, tapi jarak dari sisi networknya ini mereka belum jauh loh, hanya poinnya hanya ratusan aja gitu. Padahal kalau dilihat dari sana-sana mereka tadi udah dapat 2 turtle, mereka juga bisa mendapatkan shieldnya, wattnya juga untuk dari sisi God Laner yang mendapatkan 2 kali serangan yang sangat-sangat mematikan. Tapi pintar GPX ya tetap mepet gitu loh. Iya, kalau aku bilangnya manajemennya aja sih. Kayak di sini Freak Out Esports mengendalikan 2 turtle, mendapatkan banyak objektif point, tapi tidak memanage bagaimana kondisi dari hampir keseluruhan mapnya. Baru diomongin
point kill. Tapi aku lebih suka kalau ngomongin objektif. Objektifnya belum ada yang dapat kecuali di arah bottom lane. Oke, di bawah udah berhasil dihancurkan, tapi 1-1 tidak ada penjagaan sebelum nantinya Dairon mungkin akan hadir di area tersebut. Popheus berusaha untuk bisa mendapatkan outer yang ada di bagian atas dan pertempuran terjadi di bagian tengah. Ada lagi Shadow Kill langsung dikeluarkan, di bagian bawah juga udah langsung hancur aja outer turretnya. Reload Mavis langsung dikeluarkan, lompat pula. Kagura mau pergi ke arah mana? Hampir saja terkena efek yang udah langsung dikeluarkan oleh Popheus. Tapi satu weakness point lagi, ada Dairon play langsung ada, tapi 1-1 aja memberikan begitu sakit damage dari crossbow dan satu hit terakhir. Tapi untuk yang di mana dia lompat ada shield tambahan, namun itu pun tidak bisa membuat Popheus jauh lebih bertahan lama. Dan bahkan tidak ada Purify untuk Freak Out sendiri nih, membuat Crossbow of Tank tentunya weakness point-nya masih bisa connect semua Papulung. Dan kali ini Watt dengan team fight yang dipecahkan tadi, dipisah ya. Ini membuat Freak Out mereka udah mulai kehilangan momentum mereka perlahan tapi pasti. Wow, Watt sudah menunjukkan bagaimana potensinya dengan 1-1. Punya item, hati-hatilah yang lain. Crossbow of Tank-nya bisa menjalar ke siapapun. Itu late game power masalahnya. Tapi buat sekarang, aku bakal nungguin bagaimana cara eksekusi dari Favian. Yap. Karena dari tadi yang aku tangkap adalah ini Freak Out Esports hanya mengandalkan source damage yang tersisa dari Favian. Kalau Favian yang tertangkap, nah ini dia tanda tanyanya. Nah, itu kebuka lagi tuh. Dan sekarang Crossbow of Tank-nya berhasil untuk langsung mendapatkan ke arah dari Karina hanya saja untuk ke player selanjutnya. Masih terlalu terbal dari si Popheus, dan Popheus pun berhasil untuk mendapatkan pula ke arah Walwan. Dan Atlas, Fredo Kitty nggak kuat lagi, dibanting, dipukul, dihajar, dihancurkan Atlasnya. Iya, dan bahkan kali ini pemain-pemain dari Geng Kapas mereka bakal dipaksa tim fight di area mid. Ando terpaksa mundur terlebih dahulu, tapi Renasmi bakal menahan 1 sampai 3 pemain di area mid. Sementara, Ray memenangkan 1v1-nya dengan seorang Yans di area atas KB. Akan selalu ada source yang tersisa bagi geng Kapak hanya dengan mengincar ke arah Suprawa Supriyadi. Kalau udah jadi Athena Shield, ini yang bakal jadi PR. Karena Freak Out Esports itu bergantung pada magical power. Dan Favian, kalau melihat 1-1, ini mungkin lebih ke opini liar ya. Itu Dance of Blade-nya harusnya ditahan. Iya. Biar gimana pun caranya nanti pas crossbow off, dia mantulin semuanya. Dan itu jadi gak ada damage yang masuk untuk teman-teman dari Freak Out Esports. Itu baru Favian loh. Bayangkan kalau yang kena Kizuto atau Yans. Itu instan bisa jadi. Anggapannya target dari Crossbow of Tank-nya ini ya, siapa yang bakal kena ke arah David Crossbow of Tank-nya. Mumpung dari tadi ngincarnya ke arah Favian, mendingan langsung manfaatin aja dengan adanya Dance of Blade itu. Betul. Aduh, tapi apakah... Nah, kan baru ngomong Athena Shield kelar. Langsung jadi. Udah kelar. Langsung jadi Wattnya. Oke, ini 3 magical damage tentunya, dan bahkan kali ini aja Circling Eagle ke arah seorang Ray. Namun Lord nih yang masih dipoke oleh Freak Out kali ini bakal coba dikontes oleh Geng Kapak. Tapi apakah Akdan masih mencoba untuk mencari positioning nyulik ke arah seorang Watt nih di sini Akdannya. Tapi Lord masih dengan setengah HP, masih Lord yang pertama bakal di reset begitu saja, tapi Akdan akan terculikkah kali ini, masih bisa ditahan, tapi Fredo Kitty langsung wataling karena seorang Akdan dan langsung melompat dengan Demonic Force kali ini. Akdan bakal nahan di area depannya, real world manipulation yang tidak akan diinjak, tapi kali ini Crossbow Tank lagi-lagi terbuka untuk seorang Watt, namun Ray harus tumbang menjadi pertukaran 1-1. Itu Ray udah selamat, tapi dia kuat shadow dan itu nge-trigger lagi buat Demonic Force-nya. Lihat gak tadi ada satu lingkaran ungu. Udah selamat tapi tiba-tiba dengarkanlah. Tergesek dia di situ, tapi Cycling Eagle seorang diri. Hampir aja kaget. Untung kita ngeliat mati lah. Kaget ngeliat. Ngapain tuh terbang sedih. Ini cukup berbahaya ya, mengambil resiko cukup besar tentunya dari Dit aja yang selalu kita lihat ya, dia selalu pengen coba untuk melakukan eksekusi. Namun ya resikonya ya itu high risk high return. Nah, ini tinggal nungguin Ahdannya abis ini bikin Winter Truncheon nggak? Udah jadi bahkan. Jadi, wah ini Crossbow of Tank bisa jadi hanya menjadi apa ya? Hanya menjadi ultimate yang akan dibuang saja. Tengah jadi bait ya? Iya. Tengah jadi bait, dia loncat ke belakang. Ada Dance of Blade, ada Winter Truncheon. Dan tadi ada yang lihat nggak? Itu Yansnya nggak tumbang karena dia langsung ngedash ke arah belakang. Winter buat Kizuto biar dia selamat. Dit aja, ya dia udah terlalu tebal kayaknya, udah aman. Yap, ini mau mengarah lagi sepertinya ke arah Scarlet Phantom kayaknya. Untuk dari 1-1 itu sendiri, sementara yang lain dengan item-item defense-nya ini bisa membuat mereka jauh lebih bertahan dan juga tetap di dalam lane ataupun ya, formasinya gitu. Kalau udah ngeliat kayak gini nih antara bikin ke arah Malefic Roar atau Husklaw sekalian. Kalau aku langsung Malefic sih. Malefic ya? Malefic sih udah kasih, kasih penetrasi. Itu dominance Ashe udah terlalu banyak. Udah tebel banget masalahnya nih. Belum udah tebel, belum lagi dari shield-nya.
Oke, terlihat ada beberapa player, One dan juga Atlas berhasil mendapatkan satu best star yang ada di bagian atas dan itu pun mengganggu konsentrasi dari pemain Voice. Apakah ini freak out? Mereka akan kehilangan momentum di mana ada split push yang dilakukan sama Watt dan bahkan Watt nih masih mendorong minion ke area atas ini yang membuat freak out mereka nggak bisa sembarangan untuk main ke arah objektif. Ray akan meng-clear minion di area midnya biar lebih enak lagi, nyaman lagi untuk melakukan kontes ke area lore tanpa harus memikirkan laning midnya nih. Wes, Divine Glaive udah jadi. Penetrasi, hati-hati kesenggol payung akan semakin nyeri lagi. Dit aja juga udah punya immortal sih 50. Ini udah boleh ganti target nih. Bukan Dit aja target mereka nih. Iya. Kizuto. Kayak udah. Kizuto deh, iya. Karena cuma dia yang punya Winter dan untuk battle spellnya dia bukan yang tipikal flicker. Jadi masih bisa dibilang akan ada target atau objek yang bisa dikejar. Sementara kalau misalkan Favian, dia dari tadi akan menuju kepada Winter Truncheon. Kalau udah jadi Winter Truncheon, dia buying time-nya lebih lama. Dan dia bisa mengganti dengan Immortal. Ingat dia jungler, dia bakal makan lumayan banyak untuk dari segi area goldnya. Rinasmi udah selesai juga dengan Blade Armor untuk menahan Yans dengan penetration yang begitu tinggi. Kita tahu Yans ini direct tipikal yang armor breaker. Jadi dengan Blade Armor kayaknya udah cukup banget untuk menahan semua damage dari Yans. Karena Yans ini kebetulan counter dari Rinasmi. Dan bergerak ke area river terlebih dahulu. Ada Hayabusa tepat berada di depannya. Esmeralda pun hadir guna untuk memberikan bantuan. Memberikan pertanda untuk Popheus apabila Anda maju. Shield pun timmu akan menjadi milikku. Tapi Atlasnya perfect match pergi ke area yang berbeda. Belum lagi untuk pergerakan dari Dit aja dan juga Yans. Mereka terpisah. Tapi di area yang berbeda Karinanya langsung aja ngerak ke arah One masih bisa selamat. Ini akan menjadi sebuah mimpi buruk karena untuk kali ini. Masih bisa bertahan barusan. Tadi kita lihat dia dalam keadaan yang tidak baik-baik. Tapi Matilda aja masih berhasil kabur dari tersebut. Dilemparnya payung oleh Kagura, pertempuran kembali terpisah di Immortal yang pecah. Untuk Tyrantnya tidak akan bisa bertahan lagi. Tyrantnya langsung tumbang, tapi di tempat yang lain Kagura pun harus menukar nyawanya. Tapi Akdan kali ini Demonic Force yang sudah terpop up gak punya banyak resource skill lagi dari Freak Out dan Rinasmi Falling Starmon. Yang bakal ditahan begitu saja, namun bakal bakal dipotong jalannya kali ini dan sepertinya dari Akdan tidak akan bisa survive, tidak akan bisa bertahan dari kepungan 3 pemain Papulung. Wow, udah ngepung Esme lagi. Iya makanya. Ya apalagi dalam keadaan udah gak punya source skill apa-apa lagi. Nah ini dia yang tadi udah sempat kita bahaskan. Untuk ngomongin late game, Freak Out Esports itu bergantung banget pada source skill. Kalau source skillnya habis, ini Ray sama Watt bakal lebih punya keuntungan karena mereka bisa tarik ulur untuk dari segi team fight-nya. Dan lihat ya sih itu tadi Rinasmi sengaja nggak nge-pop up Falling Starmonnya karena dia tahu kalau dia pop up Falling Starmon dia nggak akan bisa, belum tentu bisa nahan seorang Akdan yang mau lari ke area base-nya. Untungnya tadi dipotong dari area atas ya. Dan kali ini geng kapak tentunya dengan Turtle dan Lord yang berhasil diamankan objektif terus-menerus kali ini. Membuat Frederik tentunya mendapatkan Dit aja kali ini. Dan dia punya Immortal karena Immortalnya udah pecah dari Warrior sebelumnya. Sehingga membuat geng kapak mampu untuk menumbangkan dia. Tapi kali ini 2 pemain tumbang begitu saja. Akdan meloncat ke area belakang kali mencoba untuk mengincar ke arah Watt. Tapi Watt bakal coba untuk senggol-senggol kali ini. Masih bisa ditahan Rinasmi. Masih bisa mengcover dengan sangat amat baik. Sehingga membuat Watt pun tidak mudah untuk ditemukan oleh seorang Akdan. Dan Akdan pun pintar banget. Dia langsung bisa merubah locknya ya ke arah Hayabusa. Dimana tadi satu weakness pointnya lagi apabila berhasil dibuka One. Kacau balau tuh dari pertempurannya. Dan ini adalah kekurangan kalau misalkan Popheus nggak ada combo makernya. Nggak ada Pakito, nggak ada Luoi, nggak ada Akai. Atau siapapun yang bisa maksain dash bagi teman-teman dari geng kapak. Menengok dari Hayabusa yang tadi udah sempat mainin Coach Shadow-nya dan bahkan itu ngedodge dari Demonic Force. Buat sekarang mau nggak mau dan wajib banget memiliki item tambahan entah seperti anti-kuiras atau item-item yang kayak Blade Armor boleh. Untuk nambah defense ya? Atau Brute Force juga oke. Brute Force juga oke. Tapi Lordnya sudah mulai masuk ke arah inhibitor di area atas yang sudah dipecahkan sama Watt terlebih dahulu. Dan kali ini objektif lainnya akan coba diamankan oleh geng kapak di mana di area bawah dan juga di area mid sudah mulai dipush oleh gerobak-gerobak super minion yang bakal di-clear dengan cukup cepat oleh Freak Out sendiri. Yap. Ini dia, ada Watt, mulai lagi dengan satu swallow pen yang udah langsung dilempar. Ada beberapa weakness point, namun untuk kali ini dibawa dulu ke bagian belakang. Bersiaplah untuk mereka untuk bisa mendapatkan poin damage yang begitu banyak. Dan sekarang crossbow tank udah mulai aktif. Tapi masih bisa selamat untuk Dairotnya. Karina terjebak seorang diri di bagian belakang. Tapi dikejar habis-habisan, Warren langsung tumbang. Dan juga untuk Pavian kali ini dipanggil dengan Guiding Wind dan masih bisa berhasil kabur. Dan juga bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Shadow kill yang bakal dibagi kali ini ketiga pemain. Namun tidak bisa menumbangkan pemain-pemain dari Freak Out. Hanya satu saja, cuma seorang
Fabian. Dan kali ini Ando yang akan menjadi korban karena pemain-pemain dari Freak Out mereka masih memiliki daya tempur. Inasmi 1 versus 4, tapi kali ini melahap damage yang begitu banyak. Harus mundur dari pemain-pemain geng Kapax karena eksekusi dari Fredo Cutie tadi sudah terbaca sama Freak Out. Yang dimana dia flicker di area bawah itu udah ditunggu sama seorang Agdan. Wow. Dan bahkan Yansnya gila banget sih burst damage-nya. Dan ini Iya sih. targetnya udah bener-bener harus cuma Yans deh. Karena di late game ini cuma Direct yang bisa menumbangkan atau mengeksekusi hampir keseluruhan member dari geng Kapak. Kalau kita ngomongin soal Freak Out, ini yang bisa eksekusi banyak. Ada Awat, ada Ray, bahkan Rinasmi pun dengan Falling Star Moon bisa saja meng-engage atau mengancam beberapa pemain. Tapi Yans ini benar-benar tipikal yang bisa nge-penetration untuk ke Esmeralda bisa, ke Iya. Ando dengan Kagura juga bisa. Bahkan tadi Awat langsung instan loh dengan menggunakan bisa dibilang dengan Spectre Step yang dimiliki. Nih ngeri sih, ini pertempuran udah sering terbagi kayak begitu, nggak ada lagi yang satu fokus untuk ke satu titik karena Tinggal semua vokalnya kemana? Iya, ini vokalnya mau kemana nih poin utamanya, karena dari tadi pertempuran yang terjadi semuanya ada yang ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, terpisah satu persatu. Dan sekarang Lordnya udah mulai dicolek-colek kembali, tapi Ahdan melihat dari kejauhan, Esme pun melakukan hal yang sama. Lordnya diganggu dulu, Lordnya ditahan dulu. Jadi nanti apabila core-nya udah datang hanya tinggal mencicil habis saja. Iya, mencicil habis dan retri yang harus on point ya Pak Pulung. Tapi kali ini what? Dan Fredo Cutie ternyata masih bisa ditahan. Satu buah Winter terancam menyelamatkan hidup Fabian, namun ternyata tidak terlalu lama. Dan kali ini Dit aja dengan Circling Eagle connect ke arah seorang Ray. Ray-nya mendapatkan free space yang cukup banyak, namun ternyata Circling Eagle yang tidak di follow up oleh Freak Out. Ini menjadi informasi yang cukup penting untuk geng Kapak, di mana mereka bisa mendapatkan Lordnya karena satu pemain tumbang. Dit aja pun tidak mendapatkan follow up atas eksekusi yang dibuka sama Dit aja. Benar-benar luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh WRGPEC, di mana mereka tadi didominasi habis-habisan, tapi perlahan Iya tuh. mereka bisa keluar dari tekanan tersebut. Sekarang Void Crystal dikeluarin dari kejauhan, Kizuto dan juga rekan-rekannya berusaha untuk maju ke depan one-one-nya. Berfokus untuk lo, tapi ada Fataling membanting langsung ada beberapa gila. player. Atlasnya berhasil kabur dari tersebut. Fredo Kitty-nya masih berhasil langsung pergi. Namun untuk kali ini coba lihat Popheus-nya mau lompat ke arah mana, sedikit lagi HP tersisa. lagi. Ando-nya berhasil untuk menggocek satu weakness point lagi dan bersiaplah untuk terbang, tapi dia masih tunggu ada satu Winter Winter Trench dan mulai hadir. Hilang sudah kali ini Popheus-nya. Dan bahkan dari seorang Watt gak perlu ngebuka crossbow tanknya. Dia benar-benar simpen, dia tahu dengan satu Winter Truncheon yang dipakai sama seorang Agdan. Ini bisa aja muncul ketika tim fight 4 lawan 1 dari seorang Agdan akan di pop up. Iya, Dan dia karena- tahu ada damage dari Dinasmi, dari Iya, Ray, iya. dan juga Ando tadi. Late game powernya tuh Freak Out Esports bener-bener fall off. Dikarenakan mereka nggak bawa marksman. Tipikal eksekutornya juga ada Dians. Aha. 4 lawan 5, 30 detik tanpa adanya Ahdan. Ini bisa ditabrak, apalagi di Fredo. Ready dengan menggunakan ultimate yang walaupun gak flicker. Iya, benar banget. Kita berkali-kali melihat ini Atlas dengan satu buah Fatalingnya masih bisa ditahan oleh Freak Out. Tapi apakah akan bertahan selalu lama? Karena 15 detik waktu yang dibutuhkan untuk Freak Out menahan. Tapi kali ini dengan Circling Eagle dari Dit aja benar-benar dipres habis-habisan Winter Truncheon. Tapi ternyata geng Kapak mereka berfokus terhadap Piscia dan satu